Ada kembali di Angus Malam pemirsa, belasan orang menjadi korban ambruknya minimarket di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Sejumlah korban yang tertimbun berhasil dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit dengan ambulans. Hingga malam ini proses evakuasi sisa korban terus dilakukan. Evakuasi dilakukan tim gabungan dari Basarnas, BPBD, dan BPKP, serta TNI dibantu kepolisian dan juga relawan. Alat berat juga diturunkan dan melakukan pengeboran hingga penggalian puing-puing reruntuhan yang diduga kuat menimbun para korban. Dilaporkan 3 orang meninggal dunia. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di lokasi ambruknya minimarket, kita telah bergabung dengan kontributor kami, Suhardian di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Selamat malam, Suhardian. Bagaimana update terbaru dari lokasi pencarian? Apakah ada tambahan korban lagi? Saat ini petugas masih terus mengevakuasi korban yang masih tertimbun bangunan reruntuhan, dan data terupdate yang didapat dari posko pengaduan runtuhnya bangunan Alfamart di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan ini, total ada 16 korban yang saat kejadian berada di dalam bangunan, dan sudah ditemukan sebanyak 11 orang dengan rincian 8 masih mendapatkan perawatan di rumah sakit dan 3 orang dinyatakan meninggal dunia. Dan yang masih tersisa ada 5 orang yang masih tertimbun hingga saat ini. Dan petugas terus berupaya dengan menggunakan banyak alat, termasuk 2 unit mobil kren untuk bisa memindahkan bahan material bangunan untuk mempermudah proses evakuasi. Oke, Suhardian, tadi kan Anda sampaikan masih total sementara yang meninggal dunia 3 orang. Apakah Anda sudah tahu kira-kira 3 orang ini berasal dari karyawan ataupun mungkin pengunjung dari minimarket itu sendiri? Untuk 3 orang yang meninggal dunia, 2 diantaranya merupakan pengunjung dari retail modern. Adalah karyawan. Mana kondisi terkini di sana? Apakah lokasi masih banyak puing-puing di sana dan masyarakat setempat tadi kabarnya juga masih berkerumun di sana sehingga menyulitkan proses pencarian? Betul sekali. Saat ini masih banyak tumpukan dari bangunan reruntuhan dari bangunan Alfamart ini yang juga menyulitkan petugas untuk melakukan pembongkaran. Dan hingga saat ini masih banyak masyarakat yang ingin menyaksikan dan mengetahui seperti apa proses evakuasi, termasuk para korban yang berjumlah 5 orang yang masih tertimbun di bawah reruntuhan. Baik, Suhardian, tadi menurut kabar yang Anda terima, 8 orang yang selamat ini dirawat di rumah sakit mana dan apakah yang meninggal dunia juga dibawa ke rumah sakit yang sama? Ya, 3 orang korban yang dinyatakan meninggal dunia sempat dibawa ke rumah sakit, dan kabar yang saya dapatkan dari tim Tagana yang berada di posko pengaduan, pihak keluarga sudah memindah korban yang meninggal dunia untuk dibawa pulang. Cuman berapa jumlah dari korban meninggal dunia yang dibawa pulang masih belum dapat dipastikan. Oke, berarti informasi yang Anda dapatkan mereka bertiga ini sudah teridentifikasi ya berarti ya? Ya, 3 orang yang dinyatakan meninggal dunia sudah teridentifikasi, namun belum masuk ke dalam data di posko pengaduan.
Oke, baik. Suhardian, terkait dengan sekali lagi di lokasi tempat Anda melaporkan sekarang, apakah memang sudah ada upaya pembersihan terkait dengan puing-puing sehingga proses pencarian juga bisa lebih mudah, jadi mereka bisa menyingkirkan terlebih dahulu reruntuhan yang timbul akibat ambruknya minimarket ini? Ya, saat ini satu persatu material besar sudah mulai dipindahkan ke petugas baik dengan menggunakan alat 2 unit mobil kren maupun dengan dipindahkan secara manual bergotong royong oleh petugas. Dan di lokasi tepat di bangunan yang ambruk sudah steril dari masyarakat maupun relawan yang ada di lokasi. Ini sedikit memudahkan petugas bekerja untuk menghancurkan material bangunan yang berada di lantai 3. Baik, Suhardian, menurut informasi yang Anda terima hingga saat ini sementara, apakah memang lokasi tempat minimarket ambruk ini adalah lokasi yang sudah lama berdiri ataupun kondisi bangunannya sudah tidak layak seperti itu? Ya, menurut informasi dari Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan yang dan juga dibenarkan oleh Kapolda Kalimantan Selatan bahwa bangunan berusia cukup tua, yakni sekitar 20 tahunan, dan diperkirakan karena faktor usia yang cukup lama itulah membuat bangunan menjadi ambruk tiba-tiba. Baik, tadi kami mendapatkan informasi juga dari Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan bahwa memang warga yang ada di sana sempat mendengar ada tanda-tanda ataupun suara-suara tertentu yang akhirnya memicu ataupun kemudian dilanjutkan dengan ambruknya minimarket. Apakah keterangan yang disampaikan ataupun Anda dapatkan dari lapangan sama seperti itu? Ya, dari keterangan yang beredar baik di petugas maupun di masyarakat bahwa sempat beberapa hari terdengar bunyi atak. Namun hal itu tidak atau dihiraukan oleh karyawan. Baik. Karyawan itu sudah terjadi beberapa hari sebelum kejadian. Baik, sempat ada tanda-tanda kemudian diabaikan oleh pihak karyawan seperti itu ya, Suhardian ya? Suhardian, terkait dengan kondisi sebelum ambruknya minimarket ini, apakah Anda sudah dapat informasi ada berapa sekiranya orang yang ada di dalam minimarket? Kalau misalnya sekarang kan yang menjadi korban ada 16 orang, apakah sebelumnya lebih dari itu? Apakah mereka sempat menyelamatkan diri? Beberapa orang sempat selamat dari kejadian ini? Ya, informasi yang beredar yang didapat oleh teman-teman media yang saat ini masih bertahan di lokasi kejadian sempat bahwa ada CCTV dari dalam bangunan Alfamart ini, dan jumlah orang yang berada di dalam bangunan itu sebanyak 20 orang. Namun kepastian korban sudah ditentukan oleh petugas dari kepolisian maupun dari Pertamina bahwa korban yang berada di dalam reruntuhan sebanyak 16 orang. Dan saksi yang sempat saya temui saat beberapa saat setelah kejadian menyatakan dia yang merupakan karyawan dari Alfamart sempat menyelamatkan diri 30 detik sebelum kejadian. Artinya jumlah 20 orang yang berada di dalam kemungkinan besar memang seperti itu, namun sempat menyelamatkan diri.